pendidikan ini kan sangat penting. Yang ditakutkan imbas dari wabah corona, kenapa mahasiswa menuntut rektorat adanya pengotongan UKT, itu yang ditakutkan nantinya berimbas ke mahasiswa sendiri. Kita yang sebagai anak muda pun masih kena PHK. Halo kolega, hari ini kita lagi kedatangan tamu nih. Nah sebelum itu gue mau ngejelasin sedikit nih. Jadi cara ngobrol kita kayak gini, gue mau ngulik tentang keresahan setiap manusia, terutama yang profesi yang lagi dijalaninnya sih. Nah buat kali ini gue mau ngulik keresahan soal mahasiswa. Dan terus gue ada temen SMA gue yang sekarang yang gue tahu sih dia lagi sibuk ngampus di salah satu kampus swasta di Jakarta. Boleh kenalin nama lu, Bu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gua Muhammad Rani Fadi, biasa dipanggil Rehan, Mamang, botak. Kalau di kampus biasanya sih Mbe. Umur gua 20 tahun. Kegiatan gua cuma ngampus doang sekarang. Ya, udah berapa lama kuliah? Kurang lebih 3 tahun jalan tempat. Tahun Tiga. depan harusnya gua lulus sih. Amin. Insya Allah. 3 tahun kira-kira 6 semester ya? Iya. 6 semester. Lagi semester 6 sekarang. Semester 6. Kalau lagi pandemi gini kan kuliah setahu gue sih online. Terus lu kayak gimana tuh sistem kuliah lu sekarang? Kalau lagi masa pandemi gini kan maksudnya pendidikan juga berimbas gitu ya. Berimbas? Iya, berimbas. Oh, ada efeknya? Negatif Ada ya? efeknya. Ada negatifnya, ada positifnya. Kalau negatifnya? Kalau negatifnya, karena kuliah juga kan pakai sistemnya online, jadi implikasinya yang harus ditanggung sama mahasiswa, jadi beban biaya kuotanya nambah, terus banyak tugasnya makin numpuk. Itu sih paling Paling kita nggak bisa ngerasain fasilitas kampus sendiri. Nah, ya? itu juga jadi keresahan mahasiswa sekarang. Makanya kan sekarang lagi rame tuh pemotongan UKT. Harusnya kalau menurut lu itu wajib nggak sih dari? Kalau menurut gue sendiri, ini kita bicara dari undang-undang ya. Undang-undang kan salah satu tugas pemerintah itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, Iya. ya kan? Iya. Menjelaskan Di kehidupan Undang-Undang bangsa. 1945. Ya, pembukaan tuh. Iya. Pasal 31 ayat 1 juga dijelasin kalau misalkan semua rakyat Indonesia wajib mendapatkan pendidikan. Nah itu oleh karena itu pemerintah nggak bisa lepas tanggung jawab atas pendidikan yang dialami rakyat Indonesia. Bicara pandemi kayak gini, yang lagi diungkit sama mahasiswa isunya pemotongan UKT. Lagi rame tuh demo-demo kemarin sih. Sampai demo. Tapi kan lagi pandemi gini nggak takut apa rame demo Nah gitu. itu dia, itu resiko yang harus ditanggung sama mahasiswa sih. Kalau misalnya kita bakal kena salah satu kan takutnya kita kan kena virus juga ya. Iya. Apalagi rame demo kan butuh banyak masa juga ya. Mahasiswa, Maksudnya ya. biar mahasiswa juga, masa juga. Jadi kayak apa yang kita sampai ini tuh biar bisa nyampe ke, terutama kalau pengurus kampus ya, Iya, kayak rektor gitu rektorat, segala nah. macam gitu. Tapi maksudnya kalau misalnya demo kayak gitu sesuai sama prosedur corona yang sekarang kan? Iya, Kayak tetap misalnya pakai menjalankan masker, protokol, pakai iya. masker. Terus juga kuotanya sih nggak boleh banyak-banyak. Paling dihimbau dari BEM atau BEM-nya lah dihimbau mungkin. salah satu pengurus setiap jurusan lah ya. Iya. Kalau di MDM kayak kalau kita kayak ketua kelas gitu ya, mungkin SMA ya, OSIS gitu ya, kalau BEM gitu ya. Iya. Pengurus salah satu mahasiswa ya. Badan eksekutif mahasiswa. Iya. Nah, sempat ramai pemotongan UKT. Kalau bicara mahal, sebenarnya mahal itu kan subjektif ya. Jadi kita ngomong mahal belum tentu menurut orang lain mahal. Iya. Nah, Benar sih. karena pendidikan ini kan sangat penting. Yang ditakutkan imbas dari wabah corona, kenapa mahasiswa nuntut rektorat adanya pemotongan UKT, itu yang ditakutkan nantinya berimbas ke mahasiswa sendiri, entah dia putus kuliah. Karena kan banyak orang tua yang di PHK. Iya. Karena kondisinya sih lagi kayak gini sih, yang kita tahu kan emang jangankan orang tua ya, kita yang sebagai pekerja nih, salah satunya gua yang kerja di salah satu perusahaan ternama di Indonesia juga kena imbasnya sih ya. Kita yang sebagai anak muda pun masih kena PHK. Terus juga kan kita bingung ya mau kerja kayak gimana, sedangkan kondisi ekonomi kita juga lagi krisis. Nah, terus apalagi pengeluaran mahasiswa juga termasuk hitungannya mungkin gede lah kalau misalnya kita nggak punya pendapatan apa-apa gitu juga ya. Emang gede.
Makanya itu yang lagi dituntut sama mahasiswa, karena orang tuanya mereka banyak yang di PHK atau dirumahkan atau Ya, jadi kayak nggak ada sebagainya. pemasukan, Nggak terus pemasukan, tetap bayaran. pelajaran. Nah, itu yang lagi dituntut. Makanya mahasiswa banyak sekarang yang minta pemotongan, karena kalau misalkan karena bicara pentingnya pendidikan, sayang banget gitu misalkan kalau misalkan di tengah jalan berhenti karena kondisi ekonomi. Iya sih, apalagi kan pendaftaran mahal segala macam. Kalau misalnya di tengah-tengah berhenti, ya kayak apa yang udah lu perjuangin selama ini ya sayang, iya, karena masalah kayak gini. Ya makanya sih mungkin dari BEM kampus ya lagi berusaha gimana caranya buat meringankan lah setiap mahasiswa biar semua bisa dapat pendidikan yang sama. Ya mungkin caranya dengan ngelakuin potongan sih ya. Tapi progres ini lu sampai mana udah? Kalau alhamdulillah sih di UMJ sendiri kemarin ada surat edaran dari rektor potongan 1 juta. Untuk per semester? Enggak, per semester 500, jadi 2 semester 1 juta. Itu untuk disetarakan semuanya, tapi ada prosedur sendiri. Kalau misalkan benar-benar mahasiswa yang kurang mampu, itu ada prosedurnya. Jadi ngisi kuesioner, terus nanti dibawa ke tingkat fakultas, diproses, dibawa ke tingkat universitas, di tingkat universitas dibawa ke biaya lembaga sosial kayak lazisme. Kalau di Muhammadiyah kan ada tuh lazisme. Tapi kalau pribadi ya, menyangkut pribadi, menurut lu keberatan nggak? Kan gue juga nggak tahu nih kondisi ekonomi keluarga lu kayak gimana, gue juga. Tapi menurut lu sebelum adanya potongan itu dan setelah ada potongannya itu dengan sebesar 500.000 per semester, Per semester. itu masih keberatan nggak menurut lu? Kalau menurut gue pribadi, Iya. Kalau menurut gue pribadi itu udah cukup. Karena kalau gue pribadi ya alhamdulillah berkecukupan ya. Nah, yang Dari sistem ekonomi keluarga lu Iya, alhamdulillah berkecukupan, alhamdulillah dan potongan berkecukupan. segitu ya lu ngerasa ya udah bersyukur lah, masih sangat ada bersyukur. Nggak ada potongan asal ditangguhkan juga gue nggak masalah sebenarnya. Cuman kan kita lihat dari mahasiswa aspirasi yang banyak, Iya. mereka menuntut potongan biaya. Tapi banyak temen lu yang ngeluh nggak? Masih kurang apa segala Banyak, macam? masih banyak. Makanya ini lagi banyak audiensi juga di tingkat himpunan, tingkat fakultas untuk menindaklanjuti surat edaran tersebut, apakah ada potongan lagi atau enggak gitu. Tapi dari BEM kampus lu berusaha buat nyampein itu terus? Nah, itu juga salah satu tindakan dari BEM. Gue sangat mengapresiasi tindakan dari BEM. Awalnya itu sempat rame di Universitas Muhammadiyah sendiri terkait potongan ini kan. Awalnya ada subsidi kuota doang 300.000. Nah, itu dari Maret sampai bulan Juni. Udah habis dong dikit. Dari Maret, April, Mei 3 bulan. Per bulan 100.000. Nah, kemarin sempat ada audiensi dari gubernur mahasiswa tingkat fakultas sama presmanya ke rektorat. Nah, ngajuin. Alhamdulillahnya gos. Makanya hasil dari situ adanya potongan 500.000 per semester. Kalau dari info-info yang lu tahu, temen-temen lu misalkan ada temen SMA yang kuliah di tempat lain, itu sama kayak gitu apa enggak? Tergantung pengurus setiap kuliah ya kalau ada potongan gitu ya. Dibilang tergantung enggak juga. Kemarin baru buat kemarin Kemendikbud ngeluarin surat edaran kalau misalkan ada biaya potongan UKT baik PTS maupun PTN. Nadim. Iya, berarti Iya, secara nasional harusnya semuanya universitas udah harus ada potongan. Harusnya, tapi ada 5 tahapan gitu, gue lupa tahapan apa aja. Ada penangguhan, ada potongan, atau ada apa lagi gue lupa. Karena sayang banget kalau misalkan kita berhenti di tengah jalan gitu kan. Kita kilas balik sejarah ya, betapa pentingnya pendidikan gitu ya. Dari manusia purba yang kita tahu kan menciptakan api itu pertama kali pakai batu kan. Iya, maksudnya cikal bakalnya. Cikal bakal api itu dari situ. Nah, bayangin kalau itu orang nggak transfer ilmunya ke teman-temannya atau ke generasi selanjutnya, mungkin sekarang kita nggak bisa nikmatin teknologi kayak korek, kompor atau dan lain sebagainya gitu. Jadi emang udah harus kalau bisa, walaupun dengan kondisi yang kayak gini, ya tetap harus dapat pendidikan ya. Iya. Kalau misalnya kan dari pemerintah kan sih emang dengan secara online ya. Nah, lu sebagai mahasiswa sendiri itu masuk nggak belajar sistem online kayak gitu? Nah, ini kita ngejatuhin mah, yaitu banyak lah
banyak kalau ngejatuhin, apalagi bicara ngejatuhin itu kalau gue kan sering itu ngikutin politik kampus lah istilahnya, politik kampus.